Smart Listener mendorong skill kepemimpinan generasi muda. Ini merupakan salah satu inisiatif yang penting untuk kita lakukan ya. Karena seperti kita ketahui bersama, pemuda-pemudi ini merupakan generasi penerus bangsa. Dengan skill kepemimpinan ini tentu menjadi investasi mereka di masa depan. Nah, Smart Listener untuk hari ini di spesial program hari ini bersama Talk Show Parlemen. Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan anggota DPRD Kota Makassar yang saat ini sudah hadir di studio ya. Beliau ini tentu sudah tidak asing lagi ya Smart Listener karena sering melakukan sosialisasi dan juga terjun langsung ya ke masyarakat untuk bisa mendengarkan apa sih sebenarnya yang menjadi keluhan ya ataupun aspirasi masyarakat ya. Langsung saja kita bersama dengan Bapak Hamzah Hamid Sos MM. Beliau ini merupakan anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi PAN ya Pak ya. Ya, langsung saja kita bersama dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Smart FM. Ya, bisa lebih dekat lagi dengan mic-nya, Pak Hamzah. Ya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, akhirnya Pak ya bisa on air ya, hari ini. Ya, bisa memenuhi undangan Smart FM. Iya. Oke, Smart Listener untuk hari ini kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Jadi kalau Anda juga ingin berinteraksi ya bersama kami hari ini, silakan untuk pertanyaannya Anda juga bisa mengirimkan langsung ya di 0811461011 atau Anda juga bisa live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Akhirnya ya, alhamdulillah ini bisa ketemu langsung dengan Pak Hamzah Hamid ya, dengan banyaknya aktivitas ya yang dilakukan ya dari minggu lalu ya Pak ya. Siap, ya. Mungkin bisa cerita sedikit Pak, aktivitasnya seperti apa nih Pak? Ya untuk di sehari-hari, kemudian di parlemen sendiri bagaimana nih Pak? Untuk sehari-hari ya sebagai anggota perwakilan dari masyarakat tentu banyak mendengar, bisa dekat lagi dengan mic-nya Pak ya. Banyak turun ke masyarakat. Ya, kita harus banyak memasang kuping mendengar persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Melihat dan mencari solusi. Saya kira seperti itu. Ya. Kalau Pak Hamzah ini dari fraksi dari Komisi D ya Pak ya? Komisi D, fraksi PAN, fraksi PAN. Fraksi PAN dari Komisi D ya. Kalau D itu membidangi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, kemudian keagamaan dan kepemudaan ya di bawah naungan Dinas Pemuda dan Olahraga. Ini kalau Pak Hamzah ini sudah 3 periode ya Pak ya? Alhamdulillah 3 periode. Alhamdulillah, semoga bisa naik kelas lagi ya Pak ya. Insyaallah. Bagaimana menaklukkan tantangan ke depan. Ya, kira-kira ada hal-hal apa nih Pak? Kira-kira ya untuk sekarang ini kan sudah 3 periode nih ya. Kira-kira hal apa lagi nih yang akan dilakukan ke depannya Pak? Ya, saya kira masih banyak persoalan-persoalan di Kota Makassar ini khususnya ya, saya kira harus dikomunikasikan dengan baik dengan pemerintah Kota Makassar untuk dalam rangka mencari solusi ya, terutama saya kira di bidang bagaimana pengembangan kemampuan anak-anak muda kita sekarang ini. Ya, karena Bapak juga membidangi untuk pendidikan kesejahteraan, salah satunya adalah kepemudaan ini ya. Ini searah ya dengan tema kita untuk hari ini, mendorong skill kepemimpinan generasi muda. Nah, kalau Pak Hamzah melihat ya, ini penting nggak sih Pak untuk kita bisa mendorong nih skill kepemimpinan generasi muda khususnya di anak muda Makassar ini Pak? Saya kira sangat penting karena pemuda hari ini, generasi muda kita hari ini adalah masa depan bangsa kita, sehingga perlu kita mendorong, membekali bagaimana meningkatkan kemampuan anak-anak muda kita ini menjawab tantangan ke depan. Oke. Nah, kalau selama 3 periode ya sebagai anggota legislatif nih Pak, kira-kira tantangan seperti apa aja sih Pak untuk bisa menggerakkan nih ataupun bisa mengasah skill kepemimpinan para generasi muda nih di kota ini Pak? Ya, saya kira
pemerintah harus mampu memberi ruang yang seluas-luasnya kepada generasi muda dalam rangka mencari jati diri mereka. Ya, misalnya seperti apa nih Pak? Misalnya pemerintah kota membuat satu kegiatan yang dimana anak-anak muda bisa diidentifikasi bakat dan skill masing-masing supaya bisa terdeteksi apa sih kemampuan anak-anak muda yang di setiap daerah ini, yang bisa dikembangkan dalam rangka mengembangkan kemampuannya. Ya, saya kira itu yang harus dilakukan. Ya, saya kira di Makassar ini kan sekarang pemerintah kota membentuk yang namanya pemuda pelopor. Ya, itu dalam rangka mengidentifikasi apa-apa kira-kira skill masing-masing anak muda kita ini. Ya. Pemuda pelopor, Pak. Pemuda pelopor. Iya. Ya. Jadi selama ini kegiatannya seperti apa itu, Pak? Yang Bapak ketahui, Pak? Jadi sekarang ini kalau pemerintah kota ada kan sasaran program sekarang ini semua berujung pada ada anak lorong anak lorong. Kemudian ada lorong wisata. Lorong wisata ini antara lain di situ juga bagaimana mendeteksi anak-anak muda kita ini, anak-anak muda yang putus sekolah, anak muda yang punya kemampuan skill tapi tidak bisa tersalurkan. Bagaimana meningkatkan bakat masing-masing sehingga bisa lebih produktif. Seperti itu. Ya, jadi bagaimana bisa menggerakkan para pemuda gitu kan? Kalau biasanya kalau kita lihat di lorong-lorong gitu kan, Pak. Ada juga sih ya, kalau lorong-lorong kalau kita lihat di Makassar ada juga yang pemudanya yang banyak, tapi ada juga yang sedikit gitu, ya, Pak. Inilah sebenarnya. Jadi kalau di tataran konsep ini sebenarnya konsepnya bagus ya. Bagaimana mendorong lorong wisata ini mendorong anak-anak muda kita, bukan hanya orang tua tapi anak-anak muda ini saya kira yang jauh lebih penting. Memang dibutuhkan keseriusan ya pemerintah Kota Makassar untuk mendorong dan memfasilitasi, bahkan bagaimana pemerintah kota membuat program yang berpihak kepada anak muda. Karena begitu banyak sekarang anak-anak muda kita ini yang menganggur, lapangan kerja agak sulit. Nah, ini bagaimana kita dorong anak-anak muda kita ini punya kreativitas sehingga bisa lebih produktif, bisa mandiri, menjadi pemuda yang tangguh. Pemuda yang kuat dan juga tangguh, gitu ya, Pak. Ini sesuai dengan tema kita untuk hari ini juga nih, Pak. Siap. Ulang tahun Smart FM Network yang tepat di tanggal 20 kemarin, Pak. Selamat ulang tahun Smart FM. Baik. Jadi itu, Pak ya. Memang untuk saat ini itu ada hal yang dilakukan ya, pemuda pelopor ya, Pak ya. Pemuda pelopor. Jadi bagaimana untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pemuda ya, khususnya yang di lorong-lorong, Pak. Nah, ada juga yang beranggapan nih, Pak, biasanya nih untuk terjadinya kejahatan misalnya ya, untuk kasus kriminal begitu, Pak. Itu katanya mungkin juga ada yang berasal dari dalam lorong gitu, Pak. Nah, mungkin saja, Pak ya, karena seperti diinformasikan tadi itu banyak pemuda yang ada juga yang putus sekolah gitu, Pak. Kemungkinan karena mereka tidak mempunyai kegiatan ya mungkin saja mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji gitu ya, Pak ya. Ya, sejauh ini untuk bisa mendekati ataupun pendekatan yang dilakukan ya, itu seperti apa nih, Pak? Ya, saya kira jadi kejahatan ini bukan hanya di lorong, karena di tempat-tempat yang eksklusif yang mewah juga ada, tetapi kan lebih pintar ya, lebih kreatif lagi dalam melakukan kejahatan ya. Di lorong ini saya kira umumnya terjadi karena yaitu tadi faktor ekonomi, kemudian lapangan kerja, sehingga anak-anak muda di lorong ini kebanyakan waktunya tidak produktif. Gitu, sehingga pemerintah Kota Makassar ini, khusus Makassar, saya kira
bagaimana pemerintah kota membuat anak-anak muda kita ini punya kesibukan, punya aktivitas. Ya, saya kira pemerintah kota harus melibatkan anak-anak muda kita yang dalam mengisi pembangunan di Kota Makassar. Mengisi pembangunan di Kota Makassar ya. Hal yang konkret yang saat ini sudah dilakukan misalnya nih Pak ya, untuk melibatkan para pemuda nih, kegiatan-kegiatan seperti apa gitu Pak? Jadi hal konkret itu dilaksanakan antara lain di Disnaker. Disnaker itu membuka peluang kepada anak-anak muda kita untuk ikut meningkatkan skill, pelatihan-pelatihan. Itu terbuka. Pelatihan apa yang dikehendaki oleh anak-anak muda kita ini. Itu gratis, Pak ya? Gratis ya, tidak dikenakan bayaran gitu ya? Tidak ada bayaran. Jadi ini terbuka. Apa kira-kira bakat apa kira-kira yang perlu dikembangkan? Apakah itu montir, apakah itu pokoknya macam-macam lah dalam rangka peningkatan kapasitas sehingga anak-anak muda kita ini siap berkontribusi, siap terjun dalam lapangan pekerjaan. Jadi itu yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja gitu ya Pak ya. Dinas Tenaga Kerja, pelatihan bagaimana menjadi wirausahawan. Jadi itu gratis Pak ya? Gratis, tidak dipungut bayaran ya? Tidak dipungut bayaran. Oke, ini tentu merupakan hal yang perlu diketahui juga oleh masyarakat ya, bahwa memang selama ini untuk bisa memberikan tambahan skill gitu kan kepada para pemuda, ternyata dari Dinas Tenaga Kerja itu juga sudah melakukan jauh-jauh hari ya Pak ya, itu sudah melakukan memberikan pelatihan ya kepada para pemuda gitu kan. Nah, cuma memang begini Bu, jadi di Snaker ini kan mesti dalam memberikan pelatihan skill, kemampuan kepada muda kan harus ada action sesudah pelatihan itu. Jangan teori aja Pak ya. Jangan teori saja. Bagaimana memberikan fasilitas bagi yang bisa mandiri, yang bisa mandiri, bukan membuka usaha sendiri. Ini yang perlu dilakukan. Harus ada tindak lanjut lah, berkesinambungan. Contoh kalau dia pelatihan menjahit seumpama, ya bagaimana sesudah itu ya pemerintah memberikan bantuan mungkin dalam bentuk mesin atau apa, tapi dalam bentuk kelompok. Jadi bukan perorangan, tetapi dalam bentuk kelompok. Atau pelatihan sablon seumpama, apalagi sekarang ini kan musim politik ini mendekati pemilu Pak ya. Mendekati pemilu seperti itu. Jadi kan kendalanya ini saya lihat banyak anak-anak yang punya kemampuan, punya skill untuk dikembangkan, tapi dari segi permodalan yang kurang. Ya, saya kira-kira kedepannya nih Pak, kalau semuanya dari segi permodalan yang kurang Pak, untuk bisa mengakses permodalan ini apa kira-kira yang harus dilakukan Pak? Ya itu tadi Pak, jadi tujuannya sebenarnya ini jadi terbentuknya pemuda pelopor ini sebenarnya pemerintah kota harus lebih memaknai secara mendalam apa sih tujuannya ini dibentuknya pemuda pelopor. Bukan hanya mengidentifikasi kemampuan bakat setiap anak, tapi apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikembangkan sesudah itu. Jangan hanya diidentifikasi saja, sudah itu tidak ada tindak lanjut. Ya. Jadi kalau semuanya sudah tahu nih bakat seorang anak gitu kan, seperti ini ya, kedepannya diberikan pelatihan ini, dan nantinya itu bisa mandiri Pak ya. Bisa mandiri. Ya, itu harapan kita sebenarnya. Oke. Itu yang sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar ya. Iya, Dinas Tenaga Kerja, kemudian perikanan juga ada, bagaimana membentuk usaha-usaha home industry. Oh iya. Bisa diceritakan sedikit Pak untuk yang perikanan seperti apa Pak? Perikanan kan ada budidaya lobster. Budidaya lobster air tawar. Itu kan bisa dilakukan di rumah, mungkin dengan kolam kecil dibuatkan dengan modal yang sedikit, tetapi bagi masyarakat yang kurang mampu ini kan tentu harus dibekali juga. Ada di Dinas Perikanan, di Dinas Koperasi juga demikian ada. Cuma memang ya saya kira ini harus
dievaluasi oleh pemerintah Kota Makassar bagaimana sebenarnya supaya bisa lebih efektif, tepat sasaran. Ya, seperti itu. Oke, jadi ini merupakan hal konkret yang sudah Iya, dilakukan ya iya. dari Dinas Tenaga Kerja, kemudian dari Dinas Perikanan, dan satu lagi Pak tadi Iya. Di Dinas Koperasi. Dinas Ya, Dinas Koperasi. Koperasi. Ya. Iya. Baik. Nah, Pak Hamzah, itu beragam hal-hal yang sudah dilakukan loh ya oleh pemerintah daerah untuk bagaimana bisa memberdayakan para pemuda ya. Iya. Nah, kita tahu ya kalau saat ini bagaimana kita masuk ya di era digitalisasi nih Pak. Iya. Ini tentu menjadi tantangan juga nih untuk generasi muda kita nih. Kalau dari Pak Hamzah sendiri melihat nih bagaimana nih Pak untuk tantangan di era digital seperti saat ini Pak? Saya kira ini tantangan yang berat ke depannya. Ya. Anak muda kita ini saya kira memang harus dibekali ya. Karena ini era digitalisasi ini memang memang sudah bukan persoalan di Makassar saja, Indonesia, bahkan ini kan persoalan dunia. Ya. Sehingga era digitalisasi ini saya kira sekarang ini saatnya mempersiapkan anak-anak muda kita ini supaya lebih siap menghadapi tantangan yang lebih berat. Dan anak muda kita sehingga apa? Sehingga bisa lebih percaya diri. Ya. Karena era digitalisasi ini kalau tidak disikapi dengan positif ya ada faktor, saya kira banyak faktor, banyak juga faktor negatifnya. Banyak faktor negatifnya, patut diwaspadai gitu Pak ya. Ya. Misalnya seperti apa nih Pak? Ya. Misalnya seperti apa nih Pak? Dari faktor positifnya ada, kemudian hal negatifnya. Tentu ini menjadi tantangan juga nih Pak ya. Faktor positifnya ini kan sekarang ini kita lebih mudah mengakses informasi ya dari apa namanya, dari handphone ya, telepon pintar gitu ya, Pak. Begitu mudah kita mengakses informasi dan lebih cepat. Terasa dunia ini semakin sempit melalui era digitalisasi. Nah, faktor negatifnya ini karena begitu banyak juga pesan-pesan di medsos ini, ya pesan-pesan yang saya kira harus disaring, harus dicerna, yang mana sebenarnya jangan sampai ini era digitalisasi ini merusak moral anak-anak muda kita juga. Ya, ini yang harus dibentengi. Ya. Jadi memang harus bijak gitu Pak ya untuk bagaimana melihat tantangan era teknologi untuk saat ini ya. Nah, itu kan biasanya nih kalau anak-anak muda ya, kalau kita lihat nih ya, sebentar lagi nih beli kotanya habis. Itu biasanya dilakukan ataupun mereka biasa menggunakannya main game ya. Kalau kan bisa gitu ya Pak ya untuk melakukan hal-hal yang produktif Pak ya. Bisa nggak sih ya? Bisa melakukan hal seperti itu ya Pak? Ya, itulah perlunya dibekali anak muda kita ini bagaimana pembinaan mental, moral, karena kan sekarang ini bukan hanya anak muda tapi anak-anak yang di bawah umur saja sudah pintar membuka handphone ya. Dan kita tahu sekarang di handphone ini kalau kita membuka kadang-kadang muncul pesan-pesan yang tidak sepantasnya bagi anak-anak di bawah umur. Nah, ini yang perlu jadi memang kita harus ya bagaimana membekali anak-anak muda kita ini supaya bisa menyaring informasi-informasi yang sifatnya bisa merusak. Ya, jadi memang harus pemakaian teknologi ini memang harus secara bijak juga ya. Tapi kalau Pak Hamzah sendiri nih ya, tadi ya untuk kita tidak bisa untuk anak-anak ya, untuk para pemuda kita juga nih ya, dengan mereka ini sangat-sangat akrab dengan perangkat digital gitu kan. Nah, kalau dari Pak Hamzah sendiri nih, kalau mamanya di rumah gini Pak, itu gimana Pak dengan anak-anak di rumah nih? Apa yang dilakukan Pak? Di rumah kita ibu itu saya selalu sarankan supaya berusaha memberikan kesibukan kepada anak-anak yang di luar daripada. Jadi ada pengganti gitu ya? Ya, ada pengganti ya, mungkin ya bermain dengan teman-temannya di rumah, naik sepeda apa semuanya. Kita harus kemudian dilibatkan dalam rangka mungkin ya ikut kursus ya itu seperti itu. Kemudian dalam penggunaan handphone dibatasi 1 jam itu sudah bisa mati, bisa offline sendiri.
bagaimana bisa, oke saya kasih kamu 1 jam ya, 1 jam itu langsung offline. Jadi sudah di setel Pak ya? Di setel, ya seperti itu. Oke, itu ya pola pendidikan ya, pola pengasuhan dilakukan ya oleh Pak Hamzah di rumah ya. Oke, baik, kita masih lanjut lagi, sebenarnya kita break dulu untuk sesaat. Dan sekali lagi Smart Listener, kita masih bersama di talk show bersama Parlemen dengan tema mendorong skill kepemimpinan generasi muda. Anda juga yang ingin bergabung ya bersama kami hari ini, mungkin ada ingin berbagi pengalaman juga, ingin share juga ya, mungkin pada saat sekolah ataupun di bangku sekolah dulu ini ada berkesempatan ya menjadi pimpinan ya salah satu organisasi di sekolah ya, ataupun pada saat Anda kuliah ya, itu hal-hal apa saja sih yang perlu dilakukan ya untuk mengasah skill kepemimpinan ini. Nah, Smart Listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini, masih talk show bersama Parlemen ya, bersama dengan Bapak Hamzah Hamid. Tentu Pak Hamzah ini merupakan anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi PAN ya. Kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi ya. Kita live pagi ini di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, seperti diinformasikan tadi ya oleh Pak Hamzah tadi bahwa generasi muda ini ataupun pemuda-pemuda ini merupakan generasi penerus bangsa, dan tentu skill kepemimpinan ini merupakan hal yang paling penting ya Pak diberikan karena ini menjadi investasi mereka di masa depan tentunya. Pak, tadi seperti informasikan juga oleh Pak Hamzah ya, langkah konkret yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu memang ada sudah beberapa hal yang dilakukan ya, seperti yang menjadi rekanan dari Komisi D Pak ya, itu dari Dinas Ketenagakerjaan, kemudian Dinas Koperasi ya Pak ya. Dari beberapa hal yang sudah dilakukan ya, ini untuk bisa mengembangkan skill para pemuda ya, termasuk juga nih untuk skill kepemimpinan ya. Yang sebenarnya hal yang perlu ditingkatkan lagi nih apa Pak, yang menjadi evaluasi ke depannya Pak? Ya saya kira kan selama ini kan sudah banyak pelatihan-pelatihan dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam rangka meningkatkan kapasitas atau skill anak muda di Kota Makassar. Cuma memang kita berharap setelah peningkatan kapasitas itu ya harus dievaluasi, harus dikawal bagaimana supaya bisa betul-betul ini berjalan dan bisa produktif. Ya, karena kan sekarang ini bukan hanya persoalan lapangan kerja yang menjadi persoalan, tetapi persoalan bagaimana permodalan, bagaimana memberikan modal kepada anak muda kita ini. Artinya dalam rangka memberi kepercayaan. Ya tentu kalau mau memberi kepercayaan, memberikan permodalan ya, supaya mungkin seperti bagaimana menjadi usahawan perbaikan HP, sumpama pelatihan membuat pelatihan bagaimana supaya bisa memperbaiki HP. Tapi sesudah itu ya harus mungkin harus dibekali, walaupun itu modal-modal kecil. Ya ada ya mungkin dana bergulir ya seperti itu. Ya saya kira pemerintah Kota Makassar ini sudah berjalan sudah agak lebih bagus ya, karena adanya Perda tentang kepemudaan, yaitu Perda nomor 6 tahun 2019. Inilah semua yang menjadi payung hukum pemerintah Kota Makassar untuk membuat program-program yang berpihak kepada generasi muda. Ya, dari undang-undang itu Pak, hal-hal apa saja sih yang perlu dicermati di situ Pak? Ya saya kira kalau bicara tentang kepemudaan kan banyak hal ya. Bagaimana generasi muda kita ini dibekali dengan kemampuan dalam berpikir kritis, bagaimana diberi kemampuan, bagaimana bisa bekerja sama dengan orang lain, bagaimana berkomunikasi yang baik, dan saya kira bagaimana bisa lebih kreatif, supaya mereka bisa bisa menatap masa depan yang lebih ceria, lebih percaya diri. Iya. Nah itu untuk hard skillnya deh Pak. Ya untuk soft skillnya Pak, untuk nilai-nilai etika ataupun moral
yang memang harus dimiliki oleh Ya, saya generasi kira muda ini kita, tidak Pak. bisa diabaikan ya. Bagaimanapun juga hebatnya anak-anak muda kita, kemampuan skillnya apa, tetapi Ya. kalau moral, mental rusak juga, semuanya akan sirna. Sehingga nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai budaya apa ini harus ditanamkan. Jadi saya kira peningkatan bagaimana memahami budaya lokal kita ini perlu juga diberikan pemahaman kepada generasi muda. Misalnya seperti apa nih yang bisa dilakukan, Pak, Ya. untuk pendekatan nilai-nilai etika dan juga moral ini, Pak? Saya kira kan sebagai umat Islam ya, kalau di Makassar ini kan saya kira pemerintah Kota Makassar bisa membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi atau organisasi Islam atau non Muslim, ya membuat pelatihan-pelatihan bagaimana meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Ya mungkin ya anggaplah kalau di Pengkaderan ya, Pengkaderan ada mungkin di NU lain, di Muhammadiyah lain ada Pengkaderan. Nah, bagaimana pemerintah kota memberi ruang di sekolah-sekolah untuk membuat pelatihan-pelatihan yang bersifat membangun karakter. Ya, saya kira ini perlu. Ya. Itu hal yang perlu dilakukan, Pak. Iya, jadi jangan nanti di kampus baru anak-anak bisa membuat pelatihan pengkaderan, tetapi bagaimana di sekolah ini mulai dari SMP, SMA berikan ruang untuk memilih, anak-anak memilih kira-kira dalam rangka meningkatkan kapasitas nilai-nilai ketakwaan, kira-kira organisasi apa yang bisa digeluti, seperti itu. Ya. Tentu keluarga juga ini mempunyai peranan yang sangat penting ya, Pak. Ya, saya kira memang keluarga jauh lebih besar peranannya daripada di lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikan itu kan sangat terbatas. Apalagi sekarang ini kan lembaga pendidikan ini cuma menjadi sarana saja, prasarananya, tetapi yang lebih penting di sini, karena kan sekarang ini semuanya belajar melalui media, HP apa semua itu kan semuanya sudah terbuka lebar. Ya, cuma memang saya kira kembali lagi ke peranan orang tua. Ya, peranan orang tua bagaimana menjadi idola dalam rumah tangga. Ya, perhatian yang lebih serius terhadap anak. Jangan sampai karena kesibukan ya perhatian terhadap anak-anak ini menjadi hilang. Ya. Jadi hal yang terpenting memang dimulai dari keluarga gitu, Pak ya. Baik, kita masih lanjut lagi nih ya. Ini ada pertanyaan, Pak, dari live chat ya, channel YouTube Smart FM Makassar ya. Coba baca dulu nih. Nah, dari Dina Apriana. Bagaimana anggota DPRD Makassar nih melihat peran pendidikan dalam mengembangkan skill kepemimpinan generasi muda? Apakah ada rencana khusus untuk meningkatkan pendidikan kepemimpinan di sekolah-sekolah, Pak? Jadi masuk di kurikulum mungkin ya? Ya, itu yang saya bilang tadi. Ya, mestinya pemerintah atau Dinas Pendidikan Kota Makassar, karena kan yang banyak yang mudah diakses ini kalau anak-anak muda ini kan di sekolah, karena jelas tempatnya, jelas di mana. Saya kira tinggal bagaimana pemerintah membuka ruang-ruang kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial, ya, untuk melakukan pelatihan-pelatihan peningkatan nilai-nilai kepemimpinan. Ya, ada pelatihan kepemimpinan anggaplah seumpama pengkaderan di Muhammadiyah seperti apa, ya di organisasi gitu, Pak. Ya, organisasi itu. Nah, ini yang harus diberikan ruang untuk bagaimana bisa masuk di sekolah-sekolah. Ya, begitu juga dengan pokoknya lembaga sosial, lembaga-lembaga lain bisa masuk. Jadi harus kerjasama gitu ya, Pak? Ya, harus kerjasama karena kan ini juga dalam rangka memberikan ruang kepada generasi-generasi muda kita di luar ini yang punya kemampuan tetapi tidak tersalurkan dalam bagaimana mengembangkan. Ya. Biasanya nih kalau semuanya skill kepemimpinan itu kan didapatkan pada saat bangku kuliah gitu kan, Pak. Nah, kalau semuanya di tingkat sekolah dasar untuk masuk kurikulum kira-kira tanpa ada organisasi lain ini, Pak. Iya, kira-kira menurut Pak Hansa seperti apa nih? Di sekolah kan ada OSIS ya, ada OSIS, ada
saya kira ini yang perlu dikembangkan ya, kegiatan ekstrakurikuler ya, ekstrakurikuler. Dan saya kira ini yang harus di apa namanya didorong oleh pemerintah Kota Makassar kan. Sebenarnya ini kan bisa dibiayai melalui dana BOS ya, seperti itu ya. Jadi apalagi kalau kurikulum sekarang ini kurikulum merdeka artinya lebih fleksibel lagi. Artinya anak-anak bisa belajar tanpa ketemu guru ya itu ya. Tapi ya ini juga tantangannya, bagaimana bisa berinteraksi hanya melalui media ya. Jadi untuk kurikulum seperti ini mungkin bisa terwujud atau kira-kira seperti apa nih menurut Pak Hamzah? Sebenarnya sekarang ini kan sudah masyarakat kayaknya sudah terbiasa dengan belajar melalui online ya. Ya bisa saja, cuma memang nilai estetikanya itu jauh, karena beda itu ketika kita berinteraksi dengan guru, dengan ya tidak pernah ketemu, hanya ketemu di dunia maya. Tetapi kalau kita berhadapan seperti ini, ada kesan yang tidak bisa dilupakan ya, bahwa saya pernah duduk bersama, saya pernah berdiskusi langsung. Tapi kalau mulai media sosial ya kita tidak tahu seperti apa. Baik, itu ya. Jadi apakah ada rencana khusus untuk meningkatkan pendidikan kepemimpinan di sekolah-sekolah? Ya, saya kira sebenarnya bukan rencana, tetapi memang ini harus dilakukan oleh sekolah-sekolah. Karena kan di sekolah ada namanya OSIS. Melalui OSIS itu kemudian di kurikulum juga kan ada namanya kegiatan ekstrakurikuler. Dan ini harus dikembangkan di sekolah. Ya, kegiatan-kegiatan memberi ruang, tetapi saya kira pengawasannya juga ya harus ditingkatkan, karena ini juga dalam rangka keamanan anak-anak kita ya, keamanan ya, harus jangan sampai tidak terkendali ya, seperti itu. Jadi tetap harus ada pengawasan gitu ya Pak. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Tren pemilu di pemilihan legislatif dari tahun ke tahun, katanya apakah bacalek muda ini makin banyak? Nah, untuk tren usia komposisi anggota DPRD antara muda dan tua itu seperti apa? Apakah yang muda ini makin mendominasi atau gimana nih Pak? Iya, kalau saya lihat ini ya, masih banyak anak muda kita ini alergi dengan politik ya. Ya, anak muda kita ini. Bahkan kalau kita evaluasi partisipasi anak muda kita dalam pemilihan, dari pemilu ke pemilu itu, partisipasi anak muda kita ini cenderung stagnan ya, tidak meningkat ya. Karena kenapa? Mungkin pada saat pemilihan ya mereka lebih senang tidur. Ya, padahal tidur. Tidur. Jadi memang seharusnya kan mereka menyalurkan hak pilihnya gitu ya. Mereka harus menyalurkan hak pilihnya. Apalagi pesta demokrasi, Pak. Ya, kemudian mereka sebenarnya harus berpartisipasi aktif, terlibat, karena pemilih milenial ini jauh lebih besar persentasenya daripada pemilih yang sudah tua ya. Oh begitu Pak. Ya, saya kira ya itu, bagaimana anak muda kita ini jangan alergi politik. Ya jangan tidur ya. Ya jangan tidur. Apalagi pesta demokrasi ini harus antusias ya. Karena masa depan bangsa kita ini ada pada anak muda. Tapi kalau anak muda alergi bicara politik, ya bagaimana bisa? Bagaimana bisa ya? Mungkin saja mereka yang mengambil alih tanggung jawab gitu Pak. Iya kan? Di masa yang akan datang. Jadi memang harus siap gitu ya. Baik, kita break untuk sesaat ya. Dan ini masih ada pertanyaan ya. Kita coba lagi baca nih Pak. Pertanyaan berikutnya, bagaimana anggota DPRD Makassar melibatkan generasi muda dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di kota ini, katanya Pak? Iya, jadi memang dalam pengambilan kebijakan itu di pemerintah Kota Makassar tentu kan ya ada namanya FGD ya. FGD yang mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ya ada KNPI, ada ya lembaga-lembaga pemuda lainnya, yaitu ketika ada sesuatu yang yang mau dicarikan solusi di pemerintah Kota Makassar. Jadi saya kira
pelibatan generasi muda ini sangat penting, karena yang akan menikmati, yang akan merasakan kebijakan kita pada hari ini adalah anak-anak muda kita ke depan. Ya, sehingga memang saya kira penting untuk melibatkan anak-anak muda. Ya. Oke, baik Pak. Apa nih pesan dan motivasi yang diberikan untuk para generasi muda nih untuk terlibat ya untuk dalam kepemimpinan dan perubahan positif di kota kita tercinta ini, Pak? Ya, saya kira perlu mendorong anak muda kita ini untuk berperan aktif ya, berdiskusi seperti apa sebenarnya ini pemerintahan kita ke depan, karena berbeda itu ketika bicara di kampus dengan bicara realita, sehingga ini perlu, itu yang saya bilang tadi, artinya bagaimana generasi muda kita yang dibekali kemampuan berkomunikasi yang baik, kemampuan untuk bekerja sama. Kan kadang-kadang anak muda kita ini kan egonya masih lebih lebih mendominasi, Pak. Lebih mendominasi. Nah, itu yang jadi saya kira kemampuan bekerja sama ini bagaimana tidak menyalahkan ketika ada hal-hal yang menurut dia tidak cocok, tetapi bisa mencari solusi, bisa berdiskusi bersama. Jadi bisa duduk bersama, bisa mendengarkan, gitu kan ya. Ya. Jadi hal yang terpenting lagi yang lainnya ini bagaimana menanamkan nilai-nilai etika dan juga moral ya untuk generasi muda. Itu sangat penting, karena bagaimanapun juga hebatnya kita punya ilmu pengetahuan, tetapi mental kita ini rusak, ya tidak ada gunanya. Iya. Oke, jadi harus seimbang gitu ya Pak ya, untuk menjadi generasi muda yang kuat dan juga tangguh, Pak. Baik, masih ada yang ingin sampaikan, Pak? Iya, saya kira generasi muda kita ini tidak ada alasan untuk tidak terlibat dalam berpartisipasi di politik ya dan pemerintahannya. Karena saya kira generasi muda kita ini harus siap menaklukkan berbagai tantangan masa depan, sehingga anak-anak muda kita ini punya harapan yang lebih ceria, lebih bersahaja. Ya, saya kira itu harapan saya. Ya. Baik. Ya, demikian ya perbincangan kita bersama dengan Bapak Hamzah Hamid SOS MM, anggota DPD Kota Makassar dari fraksi PAN ya. Ini banyak insight yang kita dapatkan untuk hari ini, Pak. Pak Hamzah. Semoga bisa naik kelas lagi ya, Pak ya. Amin, insyaallah. Oke. Baik, saya kira butuh juga dukungan anak muda. Jangan sampai terlewatkan, tahu nih, Pak. Baik. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Hamzah untuk hadirannya di studio, Pak. Baik. Dan sebagai listener, demikian perbincangan kita tentunya di Talkshow Bersama Parlemen bersama dengan Bapak Hamzah Hamid SOS MM. Demikian Talkshow Bersama Parlemen. Saya Mirza Arianti pamit. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.